Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Betul itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Laula. Betul itu ya? Laula yukallimuna Allah. Laula mbok yau. Halan artinya mbok yau. Kita bapak itu. Ya, yang 18 ya? Iya, itu kan betul kan? Atau yang bapaknya? Laula itu ya tadi kelewat bacanya. Harusnya yang bapak baca dari mula laula. A'udzubillahi minasyaitonir. Laula yukallimuna Allaha aw ta'tina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim tasyabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Ini kacamatanya agak kapok, ini ketinggalan kacamata lama. Bismillahirrahmanirrahim. Laula Bu Yao itu apa bahasa Indonesianya? Waktu itu pernah Bapak tanya. Ya Mbak, iya. Iya. Halan artinya Bu Yao. Laula, ini susah ini Bapak udah pikir-pikir tuh bahasa Indonesianya susah. Laula. Ya iyalah. Mudah-mudahan gitu aja. Mbok yao itu yang mudah-mudahan barangkali lebih dekat kali ya. Laula mudah-mudahan. Tapi ya mudah-mudahan ya nggak pas, ini mbok yao itu harapan. Bukan, ini mbok yao Allah itu bicara dengan kita. Tuh, itu bahasa Indonesianya apa sih? Sekiranya. Ya, sekiranya itu lebih tepat. Bagus sekali Kolbi. Makasih. Laula sekiranya, halan artinya sekiranya yukalimuna berbicara dengan kita. Siapa yang berbicara dengan kita? Allahu Allah. Nah, mengharapkan Allah itu langsung bicara dengan kita. Dulu zaman Nabi Musa juga sama. Musa, ya yang bisa bicara dengan Allah itu jangan hanya kamu, tapi ya, Allah itu bicara dengan kita. Zaman Nabi Muhammad begitu juga diulang lagi. Ya, seyogianya ya Allah itu bicara langsung dengan kami Muhammad. Bi annaka sesungguhnya kamu Muhammad rasuluhu adalah utusannya Allah. Nah, kamu itu utusannya Allah. Coba kamu minta ke Allah. Allah itu jangan hanya bicara kepadamu saja, tapi bicara dengan kita semuanya. Au ta'ti atau mendatangkan kepada kami semuanya, ya kata orang Yahudi dan Nasrani, ya orang kafir itu Yahudi dan Nasrani, ya orang kafir. Ayatun bukti. Jadi mendatangkan bukti, tapi langsung mintanya itu langsung kepada mereka. Kamu itu rasul, tentunya bisa lah usul kepada Allah. Mimma dari sesuatu ya, kalau nggak bicara langsung ya mendatangkan bukti ya, ayat itu bukti kepada kami semua secara langsung. Makanya memakai domirnya domir tidak melalui perantara Nabi Muhammad. Kepenginnya siapa? Kepenginnya orang Yahudi dan Nasrani. Mimma dari sesuatu. Iqtarahnahu. Iqtarahna kami mengusulkan
untuk Allah itu bicara mimma dari sesuatu iktarohna kami mengusulkan kepada Muhammad ala sidqika atas kebenaranmu. Jadi Muhammad itu dianggap benar ya, kalau gitu cobalah usulkan kepada Allah, usulkan gitu. Supaya Allah itu bicara kepada kami atau mendatangkan langsung kepada kami ayat-ayat atau bukti-bukti. Kadzalika yang demikian itu. Kama kola seperti halnya yang dikatakan haulai mereka kola ladina yang dikatakan orang banyak ya, seperti mereka yang dikatakan orang banyak min qablihim dari sebelum mereka orang Yahudi dan Nasrani zaman Nabi Muhammad ya, artinya waktu ya kayak diucapkan persis sama zaman Nabi Musa. Tuntutannya ya bicara langsung pada Allah. Min kufari dari orang kufar, al umamil madiyati dari umat yang telah lalu, li amdiyaihim kepada nabi mereka ya, artinya ya seperti halnya kaumnya Nabi Musa. Nah, ini kaumnya Nabi Muhammad sama halnya persis yang diucapkan, yang dituntut itu sama. Pengennya langsung bicara kepada Allah atau minta tanda-tanda ya, ayat ya, yang langsung diturunkan kepada mereka. Quran itu kan diturunkan kepada Muhammad ya, atau mukjizat langsung kepada Nabi Muhammad. Nah orang kafir itu Nasrani dan Yahudi itu pengennya itu Allah itu langsung kepada mereka. Ini persis sama tuntutannya umat Nabi Musa kepada Nabi Musa. Jadi madiyah itu masa lampau, fi'il madhi itu kan masa lampau. Kalau mudhari itu sekarang dan akan datang. Kalau madhi itu masa lampau, madiyah. Misla qaulihim seperti ucapan mereka minat ta'annuti dari sifat ingkar, menolak ya, hakikatnya itu kata-kata Allah bicara langsung kepada kami atau menurunkan ayat-ayatnya kepada kami langsung, itu hakikatnya itu ta'annud itu sifat ingkar, mengingkari atau menolak, itu disebut sifat ta'annud. Wa talabil ayati dan aneh mengharapkan mendapatkan. Tolib itu kan mencari ya, dan mengharapkan mendapatkan beberapa bukti atau ayat. Tasabahat yang menyerupai kulubum di hati mereka. Jadi ingkarnya umat Nabi Musa dengan ingkarnya umat Nabi Muhammad itu persis sama. Tasyabahat kulubum fil kufri di dalam orang kafir, wal inati dan menentang fihi di dalam tanda-tanda ayat tadi ya, fihi ini kembalinya ke ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu inat, menentang. Ta'annud, inat. Ta'annud itu sifatnya menentang, kalau inat itu sifat itu sendiri, menentang. Inat itu menentangnya, itu isim fa'il, inat. Kalau ta'annud itu sifat, isim sifat. Fihi di dalam ayat-ayat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Tasliyatun penglipur hiburan ya. penglipur itu hiburan ya. Tasliyatun hiburan lin nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penglipurnya Nabi itu ya Muhammad, kata Allah itu ya bukan hanya kepadamu, dulu kepada seniormu Nabi Musa itu sama persis, orang kafir itu juga memang begitu. Jadi dihibur oleh Allah. Tasyabahat qulubuhum.
lin nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad bayyana sungguh-sungguh telah jelas al ayati, tanda-tanda Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, liqaumi yuqinun kepada kaum yang meyakini, ya'lamuna artinya mengetahui, annaha sesungguhnya orang yang yakin ayatin terhadap ayat, fayu'minuna maka kemudian beriman. Kalau orang yang yakin itu adalah percaya kepada tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah diberikan melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fayu'minuna maka kemudian beriman. Faqtirohu maka mengusulkan lagi ayat atau tanda-tanda ma'aha beserta tanda-tanda beserta ayat yang telah diyakini oleh orang yang sudah beriman. Ta'annutun karena mengingkari. Kalau yang udah orang yang yakin yukinun akhirnya dia beriman. Nah, ada yang beriman, orang kafir yang nggak mau beriman itu tetap minta nuntut ta'anut lagi, minta tanda-tanda atau ayat atau bicara langsung kepada Allah. Jadi kunanya kuno itu selalu menghindar. Orang Nasrani dan Yahudi itu menghindar terus, orang kafir itu menghindar untuk tidak mengakui Muhammad. Karena apa? Ya untuk dalam rangka mempertahankan kedudukannya. Kalau dia ikut Muhammad nanti kedudukannya itu hilang semua. Yang berkuasa, yang menduduki kedudukan nanti akhirnya adalah Muhammad dan pengikutnya yang sudah senior. Padahal kan nggak gitu ya. Contohnya Salman Al-Farisi itu sahabat Nabi kan yang terakhir, bukan dari orang Arab. Ya kalau berprestasi ya tentunya dia diangkat sebagai tokoh, ya ditokohkan, bahkan tokoh yang sangat terpilih dengan adanya dia idenya membuat parit dalam perang Khandaq. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya orang Yahudi dan Nasrani itu sampai kiamat nanti mengingkari terhadap Islam. Kalau sekarang kepada Nabi Muhammad sudah nggak ada yang mengingkari kepada Islam. Padahal di hati kecilnya itu udah yakin bahwa Quran dan Muhammad itu benar. Tapi karena gengsi dan mempertahankan kedudukannya, ya akhirnya dia tidak mau kedudukan. Kembali lagi kepada kedudukan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Muhammad, inna sesungguhnya kami Allah arsalnaka. Allah itu kadang-kadang menggunakan dhamirnya itu ni, kadang-kadang na. Kenapa? Perbedaannya kalau ni, dhamir ni aku Allah, itu ya Allah langsung pada Nabi Muhammad. Tapi kalau pakai dhamir na itu melibatkan malaikat Jibril atau malaikat yang lainnya. Karena wahyu itu kan kadang-kadang diturunkan langsung oleh Allah, tapi sebagian besar melalui malaikat Jibril. Nah, kalau melibatkan malaikat Jibril, biasanya bukan biasanya lagi, pasti Allah itu menggunakan dhamirnya itu dhamir na. Jadi inna sesungguhnya kami, nah Allah kami, ya tentunya ini melibatkan malaikat-malaikat. Kalau kaitannya wahyu, ya tentunya malaikat Jibril. Kalau kaitannya rizki, tentunya malaikat Mikail. Dan terus yang lainnya juga sama. Di inna ini pasti Allah melibatkan malaikat yang kaitannya berhubungan dengan Nabi Muhammad. Inna sesungguhnya kami Allah arsalna telah mengutus kami kepadamu ya Muhammadun, artinya kepada Muhammad, bil haqqi dengan kebenaran, bil huda artinya petunjuk, basiron kabar gembira, man bagi artinya bagi orang, ajaba yang mau menerima petunjuk,
siapa yang mau menerima petunjuk atau barang yang hak, ilahi kepada man orang yang mau menerima petunjuk tadi, bil jannati dengan surga. Nanti kabarnya adalah surga kalau orang basyir. Makanya kalau ada orang namanya basyir itu berarti kabar gembira. Dia mendapatkan kabar gembira. Maksudnya apa? Yang mendapatkan surga. Kalau Abdul Basyir berarti hambanya orang yang mendapatkan kabar gembira. Artinya apa? Abdul Basyir itu orang yang mendapatkan surga. Wanaziro lan medeni. Medeni menakut-nakuti man pada orang lam yujib yang tidak menerima, ilaihi kepada orang yang tidak menerima kebenaran tadi, binari dengan api neraka. Luar biasa ulama itu. Makanya kalau kita baca terjemahan itu nggak akan mungkin bisa memahami Quran secara benar. Ya, kita ikut kepada ulama yang mumpuni seperti pengarang tafsir Jalalain ini, Imam Jalalain. Jadi artinya nadhiro itu apa? Ya orang yang tidak menerima barang yang hak atau yang benar. Nanti ancamannya adalah binar, masuk ke neraka. Walatus alu dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban kamu Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tidak akan dimintai pertanggungan jawab karena dakwahnya tidak berhasil. Ngajak orang Yahudi dan Nasrani masuk Islam nggak berhasil, masih banyak yang tidak mau. Itu kata Allah wala tus'al. Dan saya tidak akan minta pertanggungan jawab kepadamu Muhammad ngana ashabil jahim, dari orang yang masuk ke neraka jahim. Sahabat jahim itu ya artinya orang yang masuk ke neraka jahim. Itu Nabi enggak dimintai pertanggungjawaban ya. Jadi tidak dimintai. Ya itu ya karena udah apa ya? Karena dia udah diberikan apa namanya ayat-ayat ya, tanda-tanda bukti-bukti kebenaran dari Allah oleh Nabi Muhammad, tetap ngotot enggak mau masuk Islam. Dia nanti masuk neraka itu Nabi Muhammad itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Termasuk kita juga kalau kita mendakwai seseorang, tetapnya kamu jangan berbuat maksiat. Yang kita dakwai kita ajak nggak nurut, itu kita nggak dosa, tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, jelas ya, ini ayatnya ada. Ada yang lain, nanti ayat yang lain wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita tidak dibebani kesalahan beban-beban orang lain. Ya masing-masing a'maluna a'malukum, yang penting kita ngajak. Kalau ngajak kayak bapak, ayo ngaji, jangan tidur, ngajak. Nah, kalau kalian tetap tidur ngantuk ya, tidur tibra ya, bapak nggak dimintain pertanggungjawaban. Bapak tetap dapat pahala ngajaknya. Di samping ngajarnya pun dapat pahala. Walaupun kalian nggak nurut, tetap tidur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak ada istilah dosa turun temurun, itu nggak ada. Dosa turun temurun itu tidak ada. Annaro artinya neraka. Ail kufari artinya orang kufar. Sesuatu lahum kepada neraka jahim. Lam yu'minu karena tidak beriman. Innama sama sesungguhnya sesuatu. Alaika atasmu Muhammad al-balahu hanya terbatas, hanya sekedar menyampaikan, hanya sekedar tabligh. Ya tabligh, makanya ada Nabi Nuh ngajak ke anaknya ada yang tetap kafir ya, hanya sekedar tabligh. Hanya sekedar tabligh. Itu Nabi Nuh nanti tidak dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Enggak, Allah itu enggak minta. Karena apa? Quran yang terakhir ada ketentuan yang sebelumnya itu dihapus semua. Yang berlaku adalah Quran. Makanya Nabi Nuh pun tidak dimintai pertanggungjawabannya karena anaknya tetap kafir. Ya udah, resiko kamu. Kenapa? Ya pokoknya Nabi Nuh hanya sekedar menyampaikan. Wa fi qiraatin, dan di dalam bacaan yang lain
Bi jazmi dibaca jazm, tas'al. Nah, dibacanya tas'al. Tus'alu itu mabni majhul. Tapi kalau dibaca tas'al juga boleh dibaca jazm. Jazm itu apa sih? Artinya sukun atau apa? Atau mati. Sukun itu mati. Jadi kalau ada orang membaca wala tas'al, boleh enggak? Boleh. Itu dibaca jazm. Nihayan. Nihayan karena menjadi nahi atau mencegah atau mencegah. Jadi dari nahi tas'al dibaca jazm. Kalau tus'al itu mabni majhul. Mabni, tapi kalau tas'al menjadi jazm. Makanya yang membaca tus'alu itu kalau nggak salah hanya Imam Hafiz sama imam siapa? Hanya 2 imam. Yang 5 imam, qiraah itu kan ada 7 yang sahih itu. Yang 5 imam itu semuanya membacanya wala tas'al. Imam Hamzah, Imam Hafiz ya yang berlaku di Indonesia sama Imam Hamzah itu bacanya wala tus'alu. Tapi yang terkenal kebanyakan itu dibacanya wala tas'al. Ya, ini nanti qiraah sab'ah nanti kalau kalian baca. Bapak juga nggak menguasai, hanya pernah ngaji gitu aja. Namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran, kitabnya itu. Bapak pernah ngaji cuman tidak mendalami karena hanya baru selewat, baru sekali. Kalau mau ahli itu biasanya khatam itu minimal harus 3 kali. Kalau hanya sekali itu ya hanya tahu gitu aja, hanya tahu. Namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Namanya itu qiraah sab'ah. Nah, itu yang jago itu dulu bapaknya Bu Haji Maulani. Nah, di kampung bapak itu yang jago qiraah sab'ah itu namanya Kiai Bahran, bapaknya bapak. Itu jago dulu, jago. Yang lainnya itu ya hanya sekedar tahu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sama ini. Jadi berikutnya walan tardo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat lagi. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda. Wala in taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Jadi kalau baca Quran insya Allah belum ada lah. Sekitar bapak itu yang bapak temui belum ada yang bisa mengalahkan bapak lah. Entah itu lahjahnya, entah itu tajwidnya, itu benar-benar ya, itu sulit sekali. Dulu pusatnya itu Kiai Syahid itu di Cicalengka. Jadi bapak belum menemui ya kiai walaupun guru bapak sekalipun. Guru bapak sekalipun kalau baca Quran itu masih angkat tangan ya. Guru bapak ahli tafsir ulama yang ulung. Kalau bapak baca Quran itu beliau mengakui belum bisa menyamai kefasihan bapak dalam membaca Quran. Bapak itu luar biasa ya, diberikan karomah oleh Allah itu baca Quran itu fasih sekali. Tarudo itu walan tarudo itu rohnya mufahhamah. Enggak boleh dibaca walan tardo, enggak boleh walan taudo. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo. Ini lannya ini lan taukid. Walan tardo dan tidak akan dan sungguh-sungguh tidak akan senang angka kepada kamu Muhammad ya untuk kita semua. Nabi nggak ada ya kanya ini dhamir ka ini untuk kita semua. Walan tardo dan tidak akan dan sungguh-sungguh tidak akan senang angka kepadamu Muhammad bimakna umat Muhammad juga al yahudu orang Yahudi itu tidak akan senang pada kita. Walan nasoro dan juga tidak akan senang orang Nasrani kepada kita. Hatta jadi Yahudi Nasrani itu tidak akan senang kepada kita. Hatta tattabi'a sehingga kita semuanya mengikuti millatahum agama mereka. Ini orang Yahudi
Nasrani itu tidak akan senang kepada kita sampai kita itu mengikuti agama mereka. Kata siapa? Kata Allah. Dinahum artinya agama mereka. Nah, milah juga agama artinya. Din juga agama. Kalau din itu lebih umum, ya. Din itu lebih umum. Kalau millata itu biasanya lebih khusus. Millata Ibrahim Hanifa. Nah, ada ya yang ayat gitu ya. Nah, itu biasanya agama milah itu agama yang diridhoi dan masih diridhoi oleh Allah dan masih murni sesuai ajaran Allah. Tapi kalau din itu ya agama Nasrani juga din. Tapi kalau Nasrani pakai milah nggak boleh. Agama Yahudi pakai milah nggak boleh. Bolehnya pakai din. Tahu ya bedanya? Kalau milah itu agama juga, tapi masih murni. Tapi kalau din agama juga, itu sudah nggak murni. Murni dari Allah. Ya. Agama Kristen itu pakai din, nah pakai din boleh. Tapi kalau milah enggak. Makanya milah itu terbatas. Millata Ibrahim Hanifa. Biasanya itu yang terkenal. Yang Bapak hafal itu. Tapi mungkin di ayat yang lain juga ada ya. Nah, ya, makanya santri kalau belajar tafsir mengikuti terus nggak ngantuk itu tambah pintar. Berarti tambah satu milah sama din ada dua. Itu yang hal yang prinsip itu luar biasa. Kata Allah itu Yahudi Nasrani itu nggak akan senang pada kita sampai kita mengikuti agama mereka. Makanya saat sekarang itu ada namanya misionaris. Misionaris itu yang mengajak kita ya umat Islam supaya mengikuti atau masuk ke agama dia. Itu ada. Itu kata Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna hudallahi, sesungguhnya petunjuk Allah huwal huda, itu adalah petunjuk. Artinya apa? Ya petunjuk, ya. Hidayah, petunjuk itu ya dari Allah. Bukan dari manusia, bukan dari Nabi Muhammad. Paman Nabi siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, siapa lagi? Abu Thalib, ya. Enggak masuk Islam, ya, enggak masuk Islam. Karena yang memberi petunjuk itu bukan Nabi Muhammad, tapi Allah. Dalilnya mana? Ya ini. Qul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itu hakikatnya adalah petunjuk, yang memberikan petunjuk. Jadi bukan nabi, bukan ulama, apalagi kita, apalagi Bapak. Termasuk kepada anak-anak kita. Nanti kalau kalian punya anak ya kadang-kadang itu ya seperti Bapak ini nasihatin cucu supaya mau pesantren itu sulit. Nggak mau sampai sekarang. Nah, hakikatnya petunjuk itu ya dari Allah ya. Kalau memang belum dikasih hidayah ya kita bicaranya sampai meniran kalau orang Jawa bilang ya nggak nurut. Walaupun anak sendiri, cucu sendiri. Makanya berbahagialah kalian itu mau pesantren. Itu paling diuntungkan. Termasuk siapa namanya? Nabi Muhammad, itu pamannya Abi Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib. Itu nggak mau masuk Islam. Nabi Nuh anaknya juga nggak mau masuk Islam. Nabi pun nggak bisa. Termasuk Nabi Adam mengajarkan kepada Qabil pun ditentang. Ya itulah petunjuk itu. Qul Muhammad katakan inna hudallahi huwal huda. Bismillahirrahmanirrahim. Wama dan sesuatu adahu selain kebenaran, selain barang yang hak tadi, sesuatu selain kebenaran, dolalun itu sesat. Wala ini tabata, lam kosam ini untuk sumpah dan sungguh demi Allah. Dan sungguh-sungguh ini tabakta itu dari lafal inna ketemu lam kosam la dibacanya menjadi kasroh jadi wala ini tabakta dan sungguh jika kamu mengikuti ahun dan seandainya wala ini tabakta dan sungguh jika kamu mengikuti ahun kesenangan mereka orang Yahudi dan Nasrani allati yad'unaka yang telah mengajak kepadamu ilaiha
kepada ajarannya Yahudi dan Nasrani, artinya masuk ke agama Yahudi atau masuk agama Nasrani. Fardhon dengan cara dipaksa. Fardu itu kan artinya dipaksa. Ya, fardu ya. Salat fardu itu artinya salat yang dipaksa. Yang dipaksa itu artinya apa? Ya wajib. Makanya ada bahasa itu salat fardu atau salat wajib. Salat fardu, tapi beda. Hakikatnya nanti kalau kalian udah belajar lagi, naik ya ke Sulam Taufik, tahu bedanya. Salat fardu dengan salat wajib itu beda. Ya, hakikatnya sama, tapi syariatnya berbeda. Bedanya apa? Mau dijelasin? Ya. Nah, kalau sholat fardu itu kaitannya langsung dengan sholat 5 waktu. Itu wajib kalian laksanakan. Tapi kalau sholat wajib itu ya ada kaitannya sholat 5 waktu. Terus ada juga sholat nazar. Oh, saya nanti kalau lulus SMP dari Insan Madani hafal 10 juz, saya akan sholat tahajud 100 rakaat. Nah, itu menjadi sholat wajib. Nah, itu kalian wajib melaksanakan. Padahal itu bukan sholat fardu kan? Tapi hukumnya kalian harus wajib melaksanakan. Karena apa? Karena nazar. Jelas ya? Fardu dengan wajib. Ya. Jadi wajib itu lebih umum. Tapi kalau fardu dibatasi zuhur, asar, maghrib, pokoknya sholat 5 waktu aja. Tapi kalau wajib tidak dibatasi. Ada kaitannya dengan nazar, ada juga kaitannya dengan mungkin kalian lupa tidak sholat ya, bangunnya kesiangan, berarti qadha, itu menjadi sholat wajib mengqadha. Tapi kalau kan nggak ada kaitannya, udah jam 10, misalkan kalian kecapean habis camping pramuka ya, pulang sampai rumah jam 4 belum subuh, tidur labas, bangun jam 10. Orang tua aja bangunin berulang kali tetap nggak bangun. Nah jam 10 itu kalian wajib mengqadha sholat subuh. Jadi bukan sholat subuh lagi, tapi qadha sholat subuh. Nah, sholat subuhnya udah lewat, itu namanya sholat wajib. Jelas ya? Nah itu nanti di Sulam Taufik itu ada. Kalau Sapinah kemarin kan belum ada ya. Kalau yang udah kelas 2, kelas 3 udah khatam itu nggak ada. Sulam Taufik ada. Apalagi di Fathul Qorib lebih detail lagi. Makanya sayang ya bapak itu rumahnya jauh, nggak tiap hari bisa ngajar. Jadi lambat, nggak khatam-khatamnya, tapi ya nggak apa-apa, senyampainya saja. Minimal kalian dapat ilmu gitu aja. Idealnya itu ya ustadz guru ngaji gini itu ya bertempat tinggal di pesantren. Habis subuh ngajar, habis zuhur ngajar, habis asar ngajar, 5 waktu ngajar terus. Itu idealnya. Sehingga ilmunya banyak. Ketemu bapaknya umurnya udah tua, kadang sakit, kadang ada musibah ya. Ya, beginilah jadinya. Tapi ya nggak apa-apa lah, daripada tidak sama sekali. 2. Nah, kita dari tafsir Jalalain ini yang paling inti, kalian udah bisa membedakan antara apa? Din dengan apa tadi? Milah atau milata ya. Yang kedua, bedanya wajib sama fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak itu kalau ngaji gini kelihatan pinter karena cerita baca Quran ya. Kalau sehari-hari ya karena nggak pernah cerita ya kayak orang umum aja. Ya, kalau ke jalan ya pakai celana pendek, pakai training gitu aja. Tetangga itu nggak ada yang tahu kalau Bapak itu ya bisa baca kitab kuning, nggak ada yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Ahwa'ahum. Jadi walain tabata ahwa'ahu, dan sungguh-sungguh kalau kamu mengikuti kesenangan mereka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fardhon, karena dipaksa. Jadi karena kalian itu dipaksa untuk mengikuti agama mereka. Mereka itu senang sekali. Ba'dalladzi sesudah orang ba'dalladzi sesudah orang ja'aka yang didatangkan kepadamu minal ilmi, dari ilmu. Al wahyu artinya wahyu, minallahi dari Allah Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu kan menyampaikan kepada umatnya, ini loh ada wahyu, ada ajaran Islam dari Allah.
umatnya sudah menerima, sudah masuk Islam. Orang Yahudi dan Nasrani mempengaruhi, mereka itu nggak seneng kalau tetap Islam itu berkembang dengan pesat. Dipengaruhi yang udah masuk Islam, diajak keluar dari Islam lagi, diiming-imingi harta. Makanya waktu perang Badar itu ada yang dipengaruhi oleh orang-orang yang munafik itu ya. Munafik ya mungkin di hatinya ya masih Yahudi atau Nasrani. Mau berangkat di perang Badar dipengaruhi, akhirnya dari jumlah tentara yang 313 ini, yang 70 pulang ke rumah tidak jadi berangkat perang. Yang mempengaruhi siapa? Ya orang munafik. Siapa tokoh munafik di Madinah? Abdullah bin Ubay. Ya itu 70 itu balik lagi. Jadi yang berangkat perang Badar itu hakikatnya bukan 313 dikurangi 70. Inilah yang ya pulang lagi, ya mereka terpengaruh oleh provokasi orang Yahudi dan Nasrani. Hati-hati, hati-hati. Makanya kalau fakir itu mendekatkan kepada kekufuran. Ya, makanya kalian itu jangan menjadi orang yang fakir, yang miskin. Orang yang fakir, yang miskin itu mendekatkan kepada kekufuran. Kalian sulit makan, lapar. Ya. Akhirnya orang agama lain datang mempengaruhi kepadamu, nih tak kasih uang 5 juta, tak kasih beras, nanti tiap bulan saya bantu beras ini itu. Akhirnya kalian tergoda, keluarlah dari Islam. Inilah misionaris Nasrani itu luar biasa, tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Diiming-imingi dengan Indomie, dengan beras, ini itu banyak sekali. Bapak itu udah tahu pusatnya pendidikan misionaris itu di Kediri sana, di dekat pesantren Al-Amin di Ngasinan. Itu yang sekarang kiainya itu menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Namanya Kiai Anwar Iskandar. Bapak berguru kepada beliau itu selama 18 bulan. Jadi nggak main-main, Bapak juga gurunya itu dugdeng. Ya hanya bapaknya aja sekelasnya kelas cemen. Karena apa ya? Ya kurang lama bergurunya. Kurang lama. Guru Bapak itu dugdeng semua. Termasuk Kiai Mas Subadar di Kediri. Itu guru spiritualnya Gus Dur. Nah, itu juga guru Bapak, walaupun ketemu 2 kali, baru 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dipengaruhi setelah kalian itu mendapatkan umat Muhammad itu mendapatkan pelajaran dari Nabi Muhammad yang diwahyukan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Malaka. Malik itu apa? Raja, memiliki. Malaka memiliki minallahi dari Allah, ya artinya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Min waliyin. Malaka memiliki minallahi dari Allah. Artinya Nabi Muhammad itu memiliki Allah. Min waliyin sebagai orang yang menolong, sebagai orang yang mewakili kehidupannya Nabi Muhammad. Artinya yahfaduka, yang menjagamu wahai Muhammad. Wala nasir, dan tidaklah tidaklah bisa menolong. Jadi yang menolong Muhammad ya tentunya umatnya. Sekarang kepada kita, Quran ini sekarang mukhatabnya kita. Kalau dulu kan yang mutakalimnya Allah, mukhatabnya Nabi Muhammad. Nabi sudah nggak ada, mutakalimnya Allah, yang berbicara Allah, mukhatabnya yang diajak bicara itu sekarang kita. Jadi malakanya itu ya pada kita. Jadi tidak ada wakil kita yang menjaga kita itu kecuali Allah. Wala nasirun, dan tidak ada yang menolong pada kita ya kecuali kepada Allah, kecuali Allah. Jadi sekarang beda. Kalau dulu mutakalimnya Allah, mukhatabnya yang diajak bicara dalam Quran ini ya Nabi nggak ada ya. Sekarang yang diajak bicara itu adalah kita semua. Kenapa? Ya hadis Nabi jelas. Innamal auliya warithatul anbiya.
Wali itu warisannya para nabi, sedangkan kita itu muridnya para ulama, para wali. Ya, kita itu statusnya murid. Murid aja murid jauh lagi ya. Muridnya aja murid jauh. Yamna'uka akhirnya menyikah kamu minhu minhu yamna'uka yang menyegah kamu minhu dan minhu dari petunjuk Allah. Ini kembalinya ke Buddha Allah. Ya, jadi kita itu hakikatnya siapapun tidak akan bisa memberikan hidayah. Ulama yang besar kayak apapun, yang dugdeng kayak apapun, hakikatnya tidak bisa memberikan hidayah. Yang memberikan hidayah itu ya hanya Allah. Termasuk Nabi nggak bisa. Yang bisa memberikan hidayah ya Allah. Nabi nggak bisa. Buktinya ya banyak. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib itu paman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bisa mengislamkan paman-pamannya. Begitu juga di Nabi Nuh, ya bunayya irkam ma'ana, itu kan ya, anakku sini, kamu naik ke perahuku. Padahal anaknya itu sudah dimasuk ke gelombang tofan banjir itu. Udah ya tetap aja nggak mau. Ya karena tidak diberikan hidayah oleh Allah. Di di cerita Nabi Musa juga sama ya. Waktu Firaun ditenggelamkan di laut, itu kan hakikatnya Firaun itu sudah mau mengucap kalimat tauhid, la ilaha. Berhenti di situ. Karena apa? Hasudnya malaikat Jibril. Enak aja kamu Firaun, di alam dunia kamu disembah oleh manusia, kamu mulia, menguasai semua kekayaan ekonomi di alam dunia. Kok di surga mau masuk surga? Enak aja kamu ya. Ini malaikat Jibril ini ngambil tanah, dimasukkan ke mulutnya Firaun, baru la ilaha, masuklah tanah itu ke mulut Firaun. Jadi malaikat itu bukan sami'na wa ata'na, ada hasudnya juga. Hasud dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik hasudnya ya kebetulan diridhoi oleh Allah. Ya enggak ridho, enak aja. Kalau tobat seandainya Firaun itu mau tenggelam, kok sampai membaca la ilaha illallah ya, pasti masuk surga. Enak aja, ibadah aja enggak, dia menyiksa orang Islam. Kok ujung-ujungnya mau masuk surga. Malaikat hasud ambil tanah dimasukkan ke mulutnya. Akhirnya la ilaha, tidak ada Tuhan, hanya itu aja. Jadi malaikat itu kalau yang papan atas itu pinter, punya nafsu ya. Malaikat Jibril itu contohnya itu tuh. Waktu Firaun mau mengucap kalimat tauhid aja, karena hasudnya malaikat Jibril ambil tanah dimasukkan ke mulutnya. Jadi kalau malaikat papan atas itu pinter-pinter. Kalau yang nurut sami'na wa ta'na itu yang malaikat papan bawah. Disuruh Allah ke sana ya ke sana. Kadang-kadang malaikat Jibril itu enggak disuruh Allah ya, dia punya inisiatif. Jadi malaikat papan atas itu ada juga yang punya inisiatif. Kalau selama ini kalian malaikat itu hanya menurut Allah aja, enggak punya inisiatif, itu salah. Itu yang malaikat yang biasa-biasa saja. Kalau yang papan atas itu ada inisiatif, ada nafsu. Ya, ada nafsu, dalilnya apa ya? Cerita di Quran masalah Fir'aun sewaktu mau mengucap kalimat tauhid. Wallahu a'lam bis shawab.